Mandiri tempatnya. Information Technology. On August 8, 2001, the Indonesia Nusa Mandiri Foundation was established based on the decision of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia in 2003. Indonesia Nusa Mandiri Foundation was granted a permit in the implementation of STIMIC Nusa Mandiri study program. Nusa Mandiri is a part of the national education system, which aims to realize noble ideals, namely to educate as many people as possible. Efforts to achieve these goals taken by establishing several campuses throughout the country. Nowadays, Nusa Mandiri manages 11 campuses spread across 5 major cities in Indonesia with active students more than 7,000 people. In supporting optimal service, learning process and implementing good higher education governance, then management of Nusa Mandiri is run on ICT-based or Information Communication and Technology. School of Informatics Management and Computer Nusa Mandiri has a bachelor degree with Information Systems and Informatics Engineering study programs, as well as postgraduate programs in computer science. Nusa Mandiri is a private university which all of its study programs have been accredited by BAN PT or Indonesian National Accreditation Board for Higher Education. Nusa Mandiri also provides space for the development of its study intellectuals. Nusa Mandiri is committed to create intellectual students, fill the soul of students with enthusiasm and perseverance, trying to achieve the goals. So, it is appropriate if someone asks, jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Halo generasi mandiri. Halo, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya generasi mandiri, netizennya Instagram @nusamandiri. Iyap, ya. Selamat pagi, Selasa ceria buat kita semua. Pagi-pagi gini bertemu lagi dengan kami, saya Wawan Kurniawan dan rekan saya. Dan saya Ridan di pagi yang alhamdulillah cerah ya pagi ini ya. Alhamdulillah, luar biasa. Iya luar biasa. Setelah kemarin daerah di Jakarta di sini memang sedikit ya banyak Ya, begitulah ya. Sedikit ya, ada genangan gitu lah ya. Ya, sedikit ada genangan. Tapi sedikit di Jakarta beda ya. Ya, Dan sekarang alhamdulillah sekali kalau misalnya kita lihat keluar itu cuacanya udah baik sekali. Ya 2 hari ini alhamdulillah cuaca cukup bersahabat dengan kita ya. Ya mudah-mudahan bukan hanya cuacanya saja tapi memang bumi mudah-mudahan semakin bersahabat dengan kita semua ya. Amin amin. Oke Kak Ridan, kita ada acara apa nih hari ini? Hari ini ada acara yang setiap minggu kita adakan dan sekarang udah masuk series ke berapa nih?
Series contekan. keempat Kak sekarang. Iya, series keempat setelah kemarin series ketiga dan sekarang ketemu lagi. Kalau saya kemarin di series ketiga juga ketemu sama generasi mandiri, Kak Wawan. Iya, Dan ya. Pokoknya sekarang generasi jangan bosen sama Karidan ya. Memang orang ini udah pasaran banget di Nusa Mandiri nih. Iya, kayak pasaran banget di Nusa. Oh, pasaran banget di Nusa Mandiri ya. Udahlah nggak apa-apa. Yang penting kita selalu sehat selalu dan mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini berakhir kita bisa ketemu di acara yang lebih langsung lagi ya. Nah, Amin. Dan acara kali ini seperti biasa itu adalah tentang mengenalkan lebih dekat lagi tentang kampus Timik Nusa Mandiri or to get involved Nusa Mandiri Campus Activity di acara Ngobrol Asyik Campus Live. Buat harimu makin nice. Oke, kalau misalkan pada series ketiga kemarin kita sedikit dengan pembahasan yang agak berat. Serius gitu ya, yang serius, yang fokus, yang agak sedikit berpikir gitu ya, nguras otak juga gitu ya. Iya, agak sedikit nguras otak, selain nguras bak mandi juga kita nguras otak gitu. Makanya juga pembahasannya agak berat, makanya kemarin saya workout dulu tuh biar bisa menanggung beban-beban pembahasan minggu kemarin. Jadi kalau misalkan kemarin tentang penelitian ya tentang hibah, yang jelas gimana supaya mahasiswa itu bahwa yuk hibah yuk gitu, karena banyak cuannya yuk gitu. Nah, kalau cuannya lumayan buat jajan, buat beli pulsa. Nah itu, kalau kemarin kan cara jadi mahasiswa berkreativitas dan mendapatkan banyak selain cuan dan juga pengalaman yang lainnya, dan sekarang itu adalah tentang kalau kemarin memperbanyak cuan, kalau sekarang bagaimana cara menghemat. Nice. Gitu. Kalau kemarin kita udah ajarin bagaimana biar dapat uang, nah sekarang gimana caranya biar kita hemat nih di uangnya nih. Itu. Jadi apa pembahasan kita kali ini, kawan? Iya. Oke, kalau kemarin kita udah bahas tentang penelitian dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita juga mau kasih solusi nih buat teman-teman generasi mandiri yang ingin lanjut kuliah gitu ya, tapi terkendala dengan biayanya. Nah, kita akan bahas seputar beasiswa hebat yang ada di Timik Nusa Mandiri. Nah, apakah beasiswa hebat ini? Berikut ada VT-nya. Silakan bisa disimak. Jadi makin overthinking. Mau lanjut kuliah, tapi bingung mau kuliah di mana. Biaya kuliah pasti mahal. Harus mikir living cost. Belum lagi jadi tambah beban orang tua. Udah gitu, prestasi dan bakat perlu terus aku kembangkan. Gimana dong biar semua bisa jadi kenyataan? Hey, stop overthinking. Buat kamu yang mau kuliah, Nusa Mandiri menghadirkan program beasiswa hebat dengan total beasiswa hingga 2 miliar rupiah. Kamu memiliki prestasi di bidang akademik atau non-akademik, kamu bisa daftar beasiswa hebat melalui jalur prestasi kejuaraan. Buat kamu yang belum memiliki prestasi, gak usah khawatir guys, karena Nusa Mandiri menawarkan beasiswa hebat dengan jalur prestasi rapor. Dengan syarat, nilai minimal rata-rata rapor kamu di kelas 10 dan 11 adalah 70. Dan buat kamu yang memiliki talenta atau bakat seperti hafiz Quran, YouTuber, influencer, dan startup developer bisa memilih beasiswa jalur talenta. Selain program beasiswa S1, Nusa Mandiri juga menyediakan program beasiswa Magister. Sekarang, dimanapun kamu, dari Sabang sampai Merauke, kuy, daftarkan diri kamu segera di program beasiswa hebat dengan link berikut ini. Apapun profesi kamu, semua bisa jadi sarjana. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Nah, Nusa Mandiri tempatnya. Oke, itu tadi sedikit tentang yang akan kita bahas hari ini, itu tentang beasiswa hebat, dan kita juga sudah tersambung nih dengan pemateri kita kali ini. Silakan kawan untuk dipanggil. Iya, oke, sudah bersama kita Kepala Bagian Marketing and Communications Timik Nusa Mandiri, yaitu pengennya dipanggilnya Kakak Karidan. Oke. Kak Rifai, silakan bisa bergabung bersama kami.
Ya mungkin Halo, sedikit Kak Rifai. terkendala jaringan mungkin di sana. Udah bergabung. Iya. Dan kawan, gimana kabarnya Kak? Sehat semua? Alhamdulillah Luar biasa. baik. Alhamdulillah. Harus Makin selalu ganteng sehat dan aja luar Kak biasa. Ridan. Iya, Bekasi aman nih Kak Fai. Alhamdulillah aman semua. Jadi ya kalau kemarin kita ada beberapa yang tergenang ya udah biarkan jadi kenangan gitu ya. Wah, Begitu. Mhm. Ya, terima kasih nih udah di undang di acara yang Ya, luar biasa ya. mohon maaf Kak Fai. Sepertinya sedikit terputus-putus Kak. iya. Sepertinya jaringannya terkendala sedikit ya. Iya, mungkin seperti itu karena kan di jaringannya mungkin masih Masih, belum move iya, on betul. dia dari kenangan-kenangan yang kemarin. Kenangan yang kemarin masih tersisa lah ya. Iya, seperti itu dia masih nyangkut karena mungkin genangan-genangannya masih belum terhilangkan semua. Genangannya udah, tapi kenangannya itu yang Kenangannya belum. ini loh. Nah, Emang itu, kan gitu Kak. makanya. Yang agak lama tuh kenangan itu loh. Iya, ini kawan kayaknya sedikit curhat. Nggak apa-apa. Selain Tim kita gagal move on. ngobrol asik kok kampus live, berarti di sini curhat asik juga nih ya. Karena kita sambil menunggu Terdengar, jaringan. Kak? Ya. Karidan kawan. Nah, Iya. sekarang udah ada lagi. Jelas. Welcome back, Kak Fai. Terima kasih. Mohon maaf nih ada kendala sedikit ya terkait dengan jaringan. Nah, berarti kita bisa lanjutkan lagi nih ke apa tadi mengenai beasiswa. Saya belum mulai ya kita tentang pembahasan itu ya. Tadi. Belum. Ya, Kita baru hadirkan Iya. narasumbernya. Main lanjut aja. Oke. Nah, gimana sekarang sudah aman, Kak Fai, untuk jaringannya? Insya Allah aman. Kalau Aman ya. ya. Oke, sip. Nah, berarti kita udah bisa mulai nih pembahasan kita kali ini, atau mau nyapa-nyapa dulu ke generasi mandiri, Kak Fai? Ya, iya. mungkin gini. Jadi buat generasi mandiri juga yang cari-cari informasi beasiswa dan segala macamnya, atau juga yang mau tanya-tanya perihal program beasiswa ini bisa langsung aja ikut komen di bawah buat ajukan pertanyaannya. Oke. Ya, betul. Terima kasih. Jadi Oke. Mungkin biar kita enggak boros waktu juga gitu ya. Langsung aja nih, Kak Fai. Pastinya semua yang ikut acara ini penasaran nih, apa sih program beasiswa hebat ini gitu. Mungkin bisa dipaparkan biar kita semua punya gambaran. Oh iya. Baik. Sebenarnya untuk beasiswa hebat ini salah satu bentuk apresiasi ya atau bentuk kepedulian dari kampus khususnya untuk yang STEM Nusa Mandiri terhadap generasi muda ya khususnya. Jadi kalau misalnya belum masuk ke Nusa Mandiri namanya generasi muda, tapi kalau udah masuk ke STEM Nusa Mandiri namanya generasi mandiri, begitu ya. Tapi masih Jadi, muda ini kan? bentuk iya masih muda tentunya. Ya, jadi kalau untuk yang beasiswa hebat ini memang apresiasi dari kampus ya untuk generasi mandiri yang ingin meningkatkan studi lanjut ya di program sarjana maupun program magister tentunya, karena emang ini ini atau halo kalian? Iya, sedikit Aman ya? terputus-putus Kak Fai. Sedikit Barusan. terputus ya. Oke. Ya, baik. Oke, saya oke. Jadi untuk siswa hebat ya tadi ada beberapa yang kita utarakan ya terkait siswa hebat ini memang totalnya nggak main-main, nggak tahu dari STEM Nusa Mandiri untuk generasi mandiri yang ingin untuk meringankan beban orang tua tentunya ya, kemudian ingin meningkatkan karir ya, atau ingin menjadi pilihan ya antara kerja dulu atau kuliah dulu. Jadi di sini ada beberapa
penawaran terbaik ya dari studi usaha mandiri. Nah, itu dia Karidan. Dan untuk untuk jenis beasiswanya kita ada beragam Karidan dan Kawawan ya. Yang pertama ada beasiswa prestasi atau kejuaraan. Jadi ini untuk beasiswa prestasi atau kejuaraan ini adalah khusus buat teman-teman yang memiliki piagam atau sertifikat kejuaraan baik daerah, kemudian nasional maupun internasional. Ini masuknya adalah beasiswa atau kejuaraan. Kemudian ada juga, Kak, kalau misalkan saya tidak memiliki prestasi atau kejuaraan, nah teman-teman generasi mandiri bisa melalui beasiswa jalur rapot. Jadi hanya dengan nilai rapot kelas 10 dan 11, teman-teman bisa mengajukan beasiswa hebat jalur rapot. Nilai rata-rata minimal 7, jadi sangat memungkinkan untuk bisa mendapatkan beasiswa hebat ini. Dan yang ketiga ada juga beasiswa talenta ya atau talent ya. Jadi teman-teman yang memiliki hobi misalkan YouTuber atau influencer atau bahkan Hafiz sekalipun, kami berikan beasiswa yang luar biasa ya untuk teman-teman kita yang emang dunianya adalah terkait hobi. Tetap kita akan berikan beasiswa. Dan terakhir ini yang paling spektakuler adalah beasiswa magister. Jadi teman-teman yang sudah lulus sarjana, ini bagi teman-teman alumni Studi Usaha Mandiri bisa langsung join aja untuk beasiswa hebatnya yaitu jalur magister. Nanti di sana kita akan menawarkan terkait dengan beasiswa pasca sarjana. Mungkin itu Kak Ridan dan Kawawan untuk gambaran sedikit terkait dengan beasiswa hebat. Oke. Luar biasa. Kalau saya lihat nominalnya tadi, berarti totalnya itu adalah 2 miliar rupiah ya. Nggak tanggung-tanggung untuk generasi muda yang akan menjadi generasi mandiri seperti itu ya. Aku tuh sampai terpesona. Aduh, sambil joget-joget juga ya? dong. Sambil itu geletak-geletak di lantai. Geletak luar biasa. Oke, ada kalau lihat dari yang di-share oleh Kak Fai tadi, berarti ada 4 ya Kak Fai ya? Ya betul, ada 4. Kejuaraan, rapot. Ada istilah, kalau saya pernah baca meme tentang ayah mengapa aku tidak berprestasi. Kalau di Nusa Mandiri berarti nggak ada istilah itu ya. Meskipun kamu nggak berprestasi, selama nilai raport kamu minimal 70, bisa kok daftar beasiswa hebat. Betul. Jadi kita merangkul untuk semua masyarakat ya generasi ya. Jadi benar-benar untuk beasiswa ini kita emang kita mengajak teman-teman yang kuliah tapi terkendala biaya, tapi nggak ada prestasi ya kita juga ada beasiswa jalur rapot tentunya untuk bisa diikuti gitu Karidan dan Kawawan. Jadi nggak hanya cuma yang prestasi saja nih, tapi kalau yang mempunyai nilai yang minimal 7 bisa langsung join aja di beasiswa hebat ya jalur rapot gitu dia. Ya, mudah sekali berarti ya untuk berarti nggak terlalu banyak muluk-muluk ya, yang penting 70 aja kamu udah Simple bisa banget. daftar. Betul. Simple banget. Nah kalau misalkan untuk keempat jenis beasiswa ini tuh untuk di program studi apa saja sih Kak Fai untuk di Nusa Mandiri ini? Oke, jadi untuk yang jenis beasiswa hebat ini kan ada 4 ya, Karidan dan Kawawan ya. Jadi ada beasiswa prestasi, beasiswa rapot, beasiswa talenta, sama beasiswa magister ini ya tentunya sudah ada ya keterangan magister. Berarti kalau dengan beasiswa magister berarti hanya untuk pasca sarjana atau magister. Namun kalau untuk yang beasiswa selain dari magister ini masuknya ke dalam program sarjana begitu Karidan. Jadi S1 ya untuk program sarjana. Oke, S1. Kalau untuk jurusannya ada apa aja? Kalau untuk jurusannya kita ada 3 ya. Jadi ada untuk S1 ya, S1 ada 2. Jadi ada sistem informasi dan juga teknik informatika. Jadi ada 2. Jadi emang rumpunya ke komputer ya, Karidan dan Kawawan ya. Jadi kenapa harus komputer sih? Jadi kalau misalkan mungkin ada sedikit saya tambahkan ya gambaran terkait dengan prodi ini, karena emang kebutuhan semakin ke sini ya semuanya hidupnya adalah serba digital. Jadi ini sangat mendukung sekali buat teman-teman yang ingin bingung nih mencari prodi yang 10 sampai 15 tahun bisa bisa dicari oleh perusahaan ya. Salah satunya adalah dari jurusan komputer ya atau informasi atau teknik informatika. Itu dia. Iya. Jadi memang kita di ilmu komputer ya memang jurusan-jurusannya pun terkait yang ke sana yang tadi Pak Fai sampaikan. Memang sekarang kita apa-apa sudah serba digital dan komputer ini sangat menjanjikan nih di masa mendatang gitu.
Betul. Nah, Kak Fai, mungkin tadi kan terkait sudah program tadi yang dijelaskan segala macam, mungkin kita juga penasaran nih, kalau kita tidak dapat beasiswa, gimana sih untuk biayanya untuk kuliah di STIMIK Nusa Mandiri? Oke, kalau terkait mungkin kita sudah daftar kemudian belum dapat kesempatannya atau belum jodohnya begitu ya untuk jadi kita tapi pengen untuk kuliah di STIMIK Mandiri karena ya terkait dengan akreditasi. Mungkin teman-teman sudah tahu belum akreditasinya dulu nih. Nah iya, boleh tuh diinformasikan. Nah ini untuk akreditasinya teman-teman semua. Jadi untuk akreditasi biasanya kan kalau teman-teman ingin kuliah, yang pertama adalah jurusannya sudah ditentukan, kemudian otomatis langsung nih ke akreditasinya. Nah, alhamdulillah untuk program studi ya semua program studi baik itu psikologi, teknik informatika maupun ilmu komputer itu sudah terakreditasi B ya dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Berikut juga dengan institusi STIMIK Nusa Mandiri juga sudah terakreditasi B. Itu dia teman-teman. Kalau untuk biaya tadi yang sudah yang ditanyakan oleh kawan, biayanya di sini masih terjangkau ya, terbilang terjangkau karena untuk biaya sendiri untuk yang program sarjana itu teman-teman biaya kuliahnya adalah 4 juta per semester ya. Jadi sudah termasuk biaya SKS, biaya praktikum, ujian dan lain-lain ya. Jadi sudah include semuanya Wawan dan Taridan. Nah, kalau untuk sumbangan biayanya, kalau mungkin ini jauh lebih mahal ya daripada di perguruan tinggi di STIMIK Nusa Mandiri. Biasanya kalau untuk sumbangan pendidikan di sekolah aja udah anak SD itu sudah sekitar 5 jutaan ya. Tapi kalau di STIMIK Nusa Mandiri cukup dengan 2.500.000 kamu bisa kuliah di STIMIK Nusa Mandiri dan bisa diangsur sebanyak 2 kali di semester 2 dan semester 3. Itu Karidan untuk yang program sarjana. Yap. Kalau untuk S2-nya Kak Fai? Oke, kalau untuk S2-nya, jadi kalau misalkan teman-teman alumni ya, biasanya khususnya, atau mungkin teman-teman selain dari alumni STIMIK Nusa Mandiri juga bisa join karena untuk yang program magister ini semua jurusan kita bisa masuk ke sana ya tanpa ada harus jurusan komputer baru masuk ke sini enggak ya karena di sini kita bisa menerima semua jurusan ya untuk biaya kuliahnya adalah 10 juta per semester dan sudah termasuk semuanya. Dan uniknya untuk yang program magister ini tidak ada biaya sumbangan pendidikan Karidan. Jadi sangat membantu sekali ya buat pekerja yang ingin meningkatkan karir gitu. Jadi sudah bisa dicicil pula melalui aplikasi fintech ya. Jadi untuk biaya kuliahnya bisa dicicil per bulan gitu. Dan perkuliahannya kita menggunakan sistem blended learning di mana 50%-nya itu adalah tatap muka dan 50%-nya dari e-learning. Tapi kalau selama pandemi ini full e-learning karena emang kebutuhan atau peraturan dari pemerintah emang belum membolehkan kita bertatap muka. Jadi untuk sampai sekarang masih full e-learning. Untuk lama kuliahnya berapa tahun? Yaitu 1,5 tahun untuk perkuliahannya. Gitu dia. Iya. Jadi sangat membantu sekali kalau misalkan teman-teman yang tidak memiliki kesempatan ya tidak mendapat beasiswa ini. Nah, bisa melalui jalur reguler ya atau biasa. Iya. Kalau misalkan saya simpulkan sedikit berarti tadi untuk S1 itu biaya per semesternya 4 juta ya Kak Fai? Betul. 4 juta dengan akreditasinya sudah B semua. Lalu untuk S2 juga biaya semesternya itu adalah 10 juta dengan akreditasi yang sudah B juga gitu. Betul. Dan juga institusinya juga sudah B. Karena biasanya generasi mandiri itu suka ada yang bertanya kayak misalkan akreditasi prodi dan juga lembaganya atau institusinya apa nih gitu. Karena mereka butuh untuk CPNS biasanya kan. Betul. Tapi kalau lulusan Nusa Mandiri sudah bisa ya, sudah lulus ya untuk seleksi tersebut. Ijazahnya bisa dipakai lah ya. Nah itu betul, udah aman tuh satu level tuh, tinggal persiapan yang lainnya ya. Betul. Jadi emang kebanyakan kalau untuk calon mahasiswa baru biasanya emang pasti menanyakan terkait dengan akreditasi karena emang satu kondisinya ya tadi betul kata Faridan untuk bisa melanjutkan ke seleksi CPNS ya.
Iya. Nah, itu kalau untuk yang S1. Tapi kalau untuk yang S2 biasanya kalau dia sebagai PNS, sudah PNS, itu juga ada minimalnya, Kak, untuk bisa mengupgrade terkait dengan jenjang karirnya. Itu ya tadi minimal industrinya B dan prodinya juga B gitu dia. Jadi udah aman juga untuk yang S2-nya gitu. Oke. Baik. Berarti seperti itu ya mengenai biaya. Tapi kan tadi di awal dikatakan bahwa ada yang namanya beasiswa, gitu ya. Ada yang dikatakan dengan 4 poin-poin beasiswa tadi dengan biaya yang sekian, terus berarti bakal dipotong lagi dengan beasiswa. Ya pokoknya udah bisa dikatakan lah. Kalau misalkan dengan biaya sekian, kalau dapat beasiswanya sekian, ya cincai lah. Belum lagi kalau dapat bukan beasiswa tapi hasil dari hibah atau penelitian yang minggu kemarin dibahas, bukan lagi. Lumayan ya, berarti bukan jadi hal yang membingungkan untuk melanjutkan kuliah. Nah mungkin Kak Fai, kita lanjut lagi ke masalah beasiswa tadi. Itu kan dengan biaya sekian, dengan kondisi program studi dan lain-lain yang sangat luar biasa sekali, sudah terakreditasi dengan baik, itu persyaratan untuk mengikuti beasiswa 4 poin tadi seperti apa nih Kak Fai? Mungkin bisa dijelaskan ke generasi mandiri. Baik, sebenarnya kalau untuk persyaratan sebenarnya sudah lengkap ya. Kita ada di website ya, di sobatsekolah.com. Jadi teman-teman yang ingin kepo nih terkait dengan beasiswa hebat itu persyaratannya apa aja, itu ada 7 poin sih yang bisa saya gambarkan. Yaitu yang pertama adalah belum melakukan registrasi ya terkait dengan PMB Nusa Mandiri ya. Kemudian ini tujuannya apa? Karena kita untuk beasiswa ini ya tadi, kalau misalkan teman-teman sudah melakukan pembayaran ya otomatis teman-teman masih akan melakukan di jalur reguler gitu. Tapi kalau misalkan melakukan pendaftaran setelah ada SK terkait dengan beasiswa hebat ini, otomatis nanti biayanya itu akan diupdate sesuai dengan beasiswa yang didapat gitu. Makanya di sini keterangannya adalah belum melakukan pembayaran daftar ulang ya, Karidan ya. Nah, yang kedua itu scan surat pengajuan beasiswa. Nah, ini jadi seperti kita melamar gitu ya. Ada beberapa yang harus dicantumkan terkait dengan pengajuan beasiswa. Jadi saya untuk bagaimana surat pengajuannya sudah ada di websitenya Sobat Sekolah. Jadi sudah ada template-nya, tinggal teman-teman ganti aja nama, alamat dan seterusnya, tinggal di-send ke kita gitu ya. Itu yang persyaratan kedua. Yang ketiga, nah karena di sini tadi ada untuk program sarjana ada 3 ya Kak ya, ada yang prestasi, ada yang rapot, ada juga yang talenta. Ini peruntukannya masing-masing. Jadi kalau untuk yang kejuaraan cukup scan sertifikat kejuaraannya aja. Jadi baik daerah, nasional maupun internasional ya, scan sertifikatnya. Kalau misalkan Kak ada 5 ya silakan scan semuanya, karena kita itu akan mempengaruhi daripada nilai beasiswa yang nanti akan diterima gitu. Jadi semakin banyak semakin bagus, apalagi internasional semua Kak. Jadi pastilah diterima begitu ya. Kemudian kalau untuk yang jalur rapot ini cukup di upload ya terkait dengan rapot di kelas 10 dan 11 saja. Karena kalau untuk kelas 3 kelas 12 kan otomatis masih berjalan ya Kak. Nah, ini bisa di upload saja untuk rapot kelas 10 dan 11-nya ya, dengan minimal rata-ratanya adalah 70 atau 7 gitu. Kalau untuk yang talenta ya tadi ada piagam atau penghargaan terkait dengan talenta yang sudah diakui masyarakat, misalkan teman-teman YouTuber berarti ada piagam dari YouTuber, atau mungkin Kak kalau misalkan belum gimana, invite aja, nanti kami akan seleksi, kami akan filter nanti kira-kira belum mendapatkan sertifikat terkait dengan YouTube atau apapun ya, nanti kita akan evaluasi itu gitu. Kalau misalkan emang rezekinya ya siapa tahu rezekinya ya, tapi kita bisa panggil. Kemudian melampirkan data biodiri atau CV, melampirkan scan kartu identitas, ini boleh KTP, kartu pelajar ya, atau mungkin kartu identitas yang lain. Kemudian mengirimkan pas foto terbaru ukuran 4x6 ya tentunya, dengan background-nya warna biru. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kita ingin melihat pada saat pengumuman nanti foto teman-teman nih yang akan sudah diterima akan terpampang di websitenya Sobat Sekolah. Jadi ini benar-benar transparan ya, nanti ada pengumumannya melalui website Sobat Sekolah. Dan terakhir
ini scan surat keterangan tidak menerima beasiswa dari pemerintah atau instansi lain. Nah, ini juga perlu ya. Kenapa harus ada ini? Karena kita ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang belum mendapatkan beasiswa. Itu dia Karidan. Sebenarnya ini tidak memberatkan ya, tapi kita ingin menyamaratakan ya teman-teman yang jadi peluang untuk mendapatkan bagi teman-teman yang belum mendapatkan beasiswa lebih tinggi, itu dia. Itu adalah persyaratan dari beasiswa hebat. Oke. Itu dia Karidan. Oke, makasih lengkap sekali ya. Dan mungkin kalau misalkan tadi ketinggalan tuh penjelasan dari Kak Fai tadi bisa di lebih jelasnya di situs Sobat Sekolah ya Kak Fai? Betul, di sobatsekolah.com. Sobatsekolah.com. Cek di situ udah ada persyaratan terkait dengan beasiswa hebat. Beserta template-nya ya? Berikut juga ada template-nya ya Kak. Oh, Iya, oke. ada template juga di sana. Oke, makasih. Silakan Kak Awan. Siap. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya Kak Dedan ya. Saya kira cukup simpel dengan formatnya yang sudah sediakan tadi di Sobat Sekolah dan lain sebagainya. Dan saya kira juga kayaknya ini generasi mandiri makin tertarik nih. Nah, mungkin saya pun mewakili dari teman-teman yang join pada hari ini nih. Nah, setelah kita tahu apa persyaratan dan lain sebagainya. Nah, ini apakah pendaftaran ini sudah dibuka gitu Kak? Atau mulai dari kapan nih dibukanya pendaftaran? Ya, kalau untuk dibuka pendaftaran sebenarnya kita ada 2 gelombang ya Kak. Jadi yang gelombang pertama sudah ya untuk yang batch 1 itu pendaftarannya dari 5 November sampai 5 Januari. Itu untuk yang gelombang pertama. Namun karena banyak peminatnya yang pengen join, maka kita buka di gelombang 2. Jadi teman-teman tidak usah berkecil hati gitu ya, langsung daftar aja misalkan karena rezeki nggak ada yang tahu ya kawan dan Karidan ya. Karena semua rezeki sudah diatur. Jadi kalau misalkan teman-teman rezekinya adalah di beasiswa hebat ini ya silakan approve teman-teman persyaratan yang tadi 7 persyaratan tadi, silakan didaftarkan saja. Ini 18 Juni sampai 14 Maret ya untuk pendaftaran. Jadi masih ada beberapa 3 minggu lagi ya. 3 mingguan lah ya. Untuk bisa ya 3 mingguan lagi untuk pendaftaran. Nanti untuk seleksinya itu nanti tanggal 22 sampai 24 Maret. Nah, untuk seleksinya nanti ada wawancara atau TPA. Nah, jadi ada 2 nih Kak Wawan. Mungkin saya jelaskan juga di sini ya terkait apa itu wawancara dan apa itu TPA. Ya, boleh. Jadi kalau misalkan teman-teman yang siap. Jadi kalau misalkan untuk yang jalur rapot itu nanti tesnya bukan wawancara ya, tapi langsung tesnya tes potensi akademik. Itu nanti akan diinstruksikan oleh panitia beasiswa hebat. Nanti penggunanya menggunakan aplikasi M3out itu ya. Khusus untuk yang jalur rapot. Nah, yang jalur prestasi dan talenta itunya secara online ya atau wawancara online. Bisa via Zoom atau Google Meet. Itu dia Kak. Nanti untuk schedule-nya nanti diinformasikan sama panitia. Dan untuk pengumumannya terakhir adalah 31 Maret 2021. Yaitu melalui website juga, yaitu di www.sobatsekolah.com. Itu dia. Jadi sangat jelas sekali ya Kak untuk yang jadwalnya. Jadi jangan lupa teman-teman silakan daftar ya untuk diri kamu segera mulai hari ini. Mulai hari ini generasi mandiri ya masih ada waktu sampai 14 Maret silakan daftarkan diri Anda gitu ya. Nanti juga yang jalur rapot akan ada tes potensi akademik yang tadi disampaikan oleh Kak Fai gitu ya. Jadi nanti kita ada 2, ada lewat wawancara dan juga tes potensi akademik. Wawancara buat yang jalur rapot berarti ya Kak Fai ya. Betul sekali, yang jalur rapot. Dan nanti yang wawancara ini untuk yang jalur prestasi dan juga talenta hebat. Oke, luar biasa. Seperti Kak Fai tadi, yuk daftar sekarang sebelum hari Senin harga naik. Bukan iklan kita itu. Jangan jangan lupa cek di toko sebelah ya Kak. Iya. Cek toko sebelah. Bukannya itu. Oh, bukan ya? Itu iklan yang lain. Yang jelas berarti daftar sekarang sampai tanggal 14 Maret nanti ya. Untuk pendaftarannya. Betul. Nah, kan daftar sekarang. Kalau daftarnya gimana tuh caranya? Daftarnya caranya gimana? Jadi teman-teman nggak usah ragu ya untuk pendaftarannya seperti apa, karena teman-teman di rumah itu juga bisa langsung daftar. Jadi tanpa harus ke kampus ya teman-teman. Langsung aja teman-teman bisa browsing di Sobat Sekolah. Tentunya tadi sudah saya instruksikan ya terkait dengan
apa namanya pendaftaran. Mungkin kalau misalkan lebih lengkapnya daripada nyari-nyari begitu ya untuk apa namanya pendaftaran gimana nih, caranya gimana segala macam. Nah, teman-teman bisa langsung aja browsing di Bitline Beasiswa Hebat 2021. Itu semuanya sudah lengkap, ada semua, yaitu ya dari prestasi, dari raport, dari talenta, kemudian magister. Tapi kalau misalkan teman-teman atau generasi mandiri masih pengen nanya-nanya, bisa langsung WhatsApp adminnya nih di 0895 1779 6663. Jadi itu nanti akan berinteraksi langsung ya dengan adminnya. Kakak admin ya kalau misalkan. Sama Mimin. Kak admin. Kami Min. Kami Min. Ya, Yap. berarti di sana ya untuk pendaftarannya semua ada pada link tersebut. Beasiswa Hebat Betul. 2021. Simpel banget ya, nggak lagi harus ke kampus, nggak harus ke kantor pos dan juga yang lainnya. Cukup buka handphone, terus klik browsernya, tinggal diketik bit.ly/beasiswa hebat 2021. Kita punya kesempatan buat dapat beasiswa. Keren banget. Betul. Jangan sampai salah ngeklik juga ya. Kliknya Beasiswa Hebat, bukan klik aplikasi buat belanja online. Aduh, jangan. Udah lagi kalau itu nanti. Tagihannya banyak, Bu, tiap bulan. Oke. Nah, seperti itu untuk pendaftarannya. Kalau misalkan saya tadi ambil sedikit nih tentang Beasiswa Hebat. Tadi kan ada beasiswa raport dan juga talenta ya. Talenta itu berarti mencakup konten creator juga ya tadi. Betul, konten kreator. Kan lagi marak nih. Orang sedang pandemi biasanya ya tadi blogger, ya kan, YouTuber. Karena emang cuannya juga banyak kalau misalnya kita hobinya itu kita fokuskan ke sana gitu ya. Berarti nanti karena kan meskipun misalnya subscriber-nya baru 1.000 nih gitu, baru 1,5 ribu nih gitu, 1,5 ribu, 1.500 nih misalkan bisa daftar aja berarti ya. Betul, tinggal di screenshot aja untuk channelnya, informasikan juga kami sama screenshot sih paling begitu. Ya betul, berarti ya udahlah langsung daftar aja gitu. Misalkan kalau kalian seorang influencer, karena saya juga pernah dapat informasi nih ada salah satu kampus yang memberikan pendaftaran jalur influencer. Berarti Nusa Mandiri sebenarnya sudah menyediakan itu ya, bukan hanya influencer tapi juga content creator gitu kan. Dan banyak lagi Karidan. Dan banyak lagi. Jadi sebenarnya jalur itu bisa teman-teman dipilih juga di STIMIK Nusa Mandiri gitu. Jadi hayu dah. Betul sekali. Kawan silahkan dilanjutkan lagi. Kayaknya dia mau tanya-tanya tuh. Iya nih, saya penasaran banget. Cuma kayaknya kan gak enak juga nih ganggu lagi kita ngobrol gitu ya. Nah, Kak Fai, tadi setelah udah kan kita juga tentunya setelah daftar bingung nih, nanti kita gimana kelanjutannya nih gitu. Kira-kira jalurnya seperti apa sih untuk program beasiswa ini gitu kan, step by stepnya dan lain sebagainya. Yang pertama sih teman-teman pendaftaran ya, jangan lupa teman-teman daftar aja di online di webnya sobatsekolah.com. Tentunya nanti sana ada persyaratan yang harus dipenuhi. Tinggal kalau misalkan ada beberapa template, nah tinggal disesuaikan template-nya biar lebih mudah, lebih dari kami mengevaluasi ya. Kemudian setelah pendaftaran online nanti teman-teman melakukan tahapan seleksi tadi yang sudah saya sebutkan ya. Tahapan seleksi kalau untuk yang wawancara itu untuk yang prestasi sama yang talenta. Kalau untuk yang TPA itu untuk yang jalur raport. Nanti akan diinformasikan, akan dibuatkan grup juga oleh panitia nanti biar nanti koordinasi lebih mudah gitu ya, teman-teman yang sudah sudah dievaluasi, sudah diseleksi, sudah difilter ya, nanti akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp ya. Nanti setelah diinformasikan juga ya kapan dia wawancaranya, kapan dia untuk tes potensi akademiknya, bagiannya kan karena banyak ya biasanya. Nah, kalau untuk sudah itu nanti pengumuman. Nah, setelah pengumuman teman-teman jangan lupa dicek di WA grupnya juga ya, karena emang WA grup itu biasanya semua informasi terkait dengan terkait dengan beasiswa itu ada di situ semua ya. Yang pertama terkait dengan pengumuman, kalau misalkan tanya-tanya juga bisa di sana di grupnya saja ya, langsung saja sama kami Min grupnya begitu ya Karidan. Kami Min mana ya? Betul. Nah, pengumuman ini nanti secara otomatis akan tampil di sobatsekolah.com. Nah, untuk perkuliahannya kapan? Perkuliahannya nanti di bulan September ya. Jadi setelah pengumuman nanti teman-teman jangan lupa, karena nanti dapat beasiswa mandiri otomatis nanti daftarnya di PMB-nya Nusa Mandiri tentunya Karidan, jangan di kampus lain ya, pasti nggak bakal berlaku.
Itu nanti pendaftarannya tetap di rumah juga kalian, jadi nggak usah ke kampus, jadi cukup dengan aplikasi MPMB Nusa Mandiri yang sudah tersedia di Play Store ya tentunya. Jadi teman-teman bisa unduh di sana, silakan daftar di sana. Nanti akan diinstruksi juga dari beasiswa. Nah, ini setelah daftar nanti teman-teman bisa langsung Kuliah. secara resmi menjadi mahasiswa Nusa Mandiri. Itu dia Karidan dan Kamaman. Resmi menjadi generasi mandiri ya, dari generasi muda tadi. Ya, betul. Dari generasi muda ke menjadi generasi mandiri. Jadi simpel sekali ya, ada 5 langkah tadi untuk tahap pendaftarannya, mulai dari pendaftaran online sampai menjadi generasi mandiri. Dan luar biasanya semua cukup dalam genggaman kita. Betul, karena emang luar biasa. Kita mempermudah juga ya kawan, karena kalau kita jalan-jalan takutnya ditangkap Satpol PP ya. Karena kena razia. Jalan-jalan nanti bukannya masuk kantor atau kampus Nusa Mandiri malah masuk KUA kan? Alah itu gimana? Masih mending kalau ada pasangannya, kalau nggak ada pasangannya kan ribet juga. Curhat ya Kak. Iya. Iya ya, maaf ya tadi curcol dikit. Ya udah lanjut lagi kita. Tapi kalau misalkan kita lihat di Instagram nih, karena saya juga sambil lihat di live Instagram udah ada beberapa pertanyaan nih kawan. Yap, betul. Mungkin boleh sambil kita bacakan Karidan? Nggak boleh. Ya boleh lah. Silakan kawan coba bacakan salah satu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Olia Via, katanya, Pak mau tanya, itu beasiswa rapotnya, jadi kita kalau lolos dapat beasiswa, kita bisa gratis daftar di Nusa Mandiri katanya. Ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman untuk yang jalur rapot itu kan nanti ada tes potensi akademik ya melalui aplikasi M3Out. Nanti di sana teman-teman akan mengerjakan sekitar 50-an atau 40 soal ya di sana, dan itu nanti kesempatannya ada 2 kali. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk range waktunya begitu, karena di sana kita akan kasih kesempatan hanya 2 kali tes saja. Jadi nanti nilai tertinggi ada yang kita ambil begitu ya. Nah, untuk besarannya sendiri itu tergantung daripada nilai TPA teman-teman, berikut juga dikombinasi dengan rapotnya. Nah, nanti beasiswa ini ya tadi ada beberapa yang sudah lolos di gelombang 1 atau B1 itu, jadi ada beberapa yang sudah menerima beasiswa terkait dengan jalur rapot. Jadi nanti besaran beasiswanya akan mengikuti dari SK yang keluar nanti setelah teman-teman mengerjakan tes potensi akademik, gitu kan. Oke. Berarti sekali lagi tergantung daripada persyaratan hasilnya, yang teman-teman upload nanti ya, dan juga hasil seleksinya itu. Ini ada kita pertanyaan lagi ya, ini dari Yaya Syarah. Beasiswa magisternya full atau gimana? Ya, sebenarnya kita ada kalau untuk yang beasiswa hebat ya, dan ada beberapa juga beasiswa yang lain. Itu ada yang full, ada yang sesuai dengan besaran dari pimpinan ya tentunya, karena kita nanti akan melakukan tes wawancara online untuk yang magister. Nah, kalau untuk yang full full tadi ya, itu kita juga nanti akan mengadakan beasiswa IKADIN ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan pengen full dari pendaftaran sampai lulus ya, itu juga nanti kami akan menyediakan beasiswa IKADIN atau Ikatan Dinas. Nah, itu nanti konsepnya nanti kita akan launching di bulan Maret ya, kalau nggak salah nanti kita akan launching di bulan Maret. Nah, kalau untuk yang ini, untuk beasiswa hebat ini tergantung daripada wawancara Bapak Ibu sekalian yang kalau ingin melanjutkan magister. Kalau untuk yang tahun gelombang 1 itu besarannya sekitar 50%. Wow. Ya. 50% ya, lumayan sekali kalau dari 2 Coba kita kalkulasiin dengan tadi yang dipaparkan dengan potongan tersebut, lumayan lah itu. Iya, kalau kita dari 10 aja, 50% berarti 5 juta per semester. Untuk S2. S2 loh.
dengan Nah, dan akreditasi B dan ya. S2 ilmu komputer akreditasinya B dan baru satu-satunya di Indonesia kampus swasta ilmu komputer yang sudah terakreditasi B. Betul. Udah habis thinking saya dengan semua ini. Tolong Asal jangan overthinking ya Karidan. jangan kalau overthinking Ya. nanti kan kita daftar beasiswa hebat aja. Iya. Biar ada Yap. solusinya. Ya, saya sih masih nunggu teman-teman yang ingin join di Magister, saya masih menunggu untuk beasiswa 100%-nya nih. Jadi belum ada yang dapat yang 100%. Saya harap untuk yang gelombang 2 ini ada yang 100% nih Kak. Jadi bisa memacu teman-teman yang lain nih untuk bisa mengikuti beasiswa hebat jalur Magister ini Kak. Amin, Itu amin, dia. amin. Amin. Mudah-mudahan ya di Kalau 100% kan gelombang lebih enak ya. Jadi kita tinggal Iya. kuliah, tinggal ya itulah ya, nggak usah mikirin biaya ya. Enak banget. Kalau misalkan Paling mie instan mudah-mudahan lah ya, mie instan. Iya. Yap, Karidan, Tinggal Kak Fai, masuk kos, Kak, ada ya. lagi nih pertanyaan dari Evi Kristiana 5087. Oke. Maaf Kak, mau tanya apakah mahasiswa tahun 2020 bisa daftar beasiswa lagi? Soalnya ada teman saya nggak daftar kemarin gitu katanya. Bisa nggak tuh? Ini posisinya sudah lulus SMA atau sarjana ya? Kalau misalkan sarjana masih bisa ya. Kalau untuk SMA juga pasti bisa. Jadi kita rangkul semua angkatan ya untuk yang maksimal itu usianya adalah untuk yang maksimal 30 tahun. Kalau untuk yang pasca sarjana itu maksimal 35 tahun gitu ya. Gitu Oke. Kak. Nah, kalau misalkan posisinya dia sebagai mahasiswa, Berarti nanti masuk ke jalur magister ya. Itu atau dia. mungkin banyak Jadi juga ya kan, tetap karena Kak Fai, kalau saya dengar juga selain daripada kalau beasiswa hebat ini kan untuk orang-orang yang ingin menjadi generasi mandiri. Kalau untuk yang sudah menjadi mahasiswa banyak juga kan ya beasiswa yang disediakan setelah menjadi mahasiswa. betul. Jadi kan bukan nice lagi kali ya untuk untuk mahasiswa ya. Karena kalau untuk yang beasiswa itu, untuk yang mahasiswa itu ada beberapa sih sebenarnya ya. Jadi ada beasiswa dari yayasan, ada juga yang dari pemerintah ya, ada juga dari UKT kalau sekarang ya, pemotongan ya UKT atau pemotongan terkait dengan biaya kuliah. Kemudian beasiswa prestasi juga ada setelah menjadi mahasiswa. Itu Kak, itu bisa beasiswa terkait dengan prestasi kejuaraan juga. Nanti kita akan berikan juga beasiswa untuk meringankan biaya kuliah, itu juga ada. Itu Kak. Jadi walaupun nanti itu masuk ke jalur reguler, kalau misalkan teman-teman atau mahasiswa generasi mandiri yang sudah mendapatkan piagam atau sertifikat kejuaraan baik 1, 2, 3 tingkat daerah, nasional atau internasional, silakan ajukan ke kami. Nanti akan kami berikan beasiswanya. Yang penting lapor Kak, karena kita kan nggak tahu juga ya yang dapat kejuaraan siapa aja, kita nggak tahu. Kecuali jalur kejuaraan itu emang dikasih tahu dulu sama pihak kampus. Biasanya kita sudah mendata begitu. Iya, katanya masih S1 Kak, dia itu. Kak Evi itu. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan untuk itu nanti silakan tanyakan saja atau kepada Mimin juga mungkin ditanyakan, nanti kita akan sambungkan ke bagian kemahasiswaan, palingnya bagian kemahasiswaan prestasi. Kayak gitu. Jadi informasiin aja kalau punya prestasi, nggak usah takut-takut, nggak usah ragu-ragu gitu. Nah, kawan mungkin bisa dilanjut lagi ke ocehan-ocehan netizen. Yap, nah ini ada yang bertanya juga nih, tapi di luar beasiswa dia tanya katanya, kalau di Nusa Mandiri bisa nggak transfer dari kampus lain? Ini dari Yaya Apasyarah. Ya, terima kasih Yaya. Ini aktif sekali ya Yaya ini ya. Ya. Kalau untuk yang kalau untuk Nusa Mandiri kita sudah MOU atau kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi swasta, itu baru satu ya, yaitu untuk Universitas Binarsara Informatika. Jadi kalau misalkan untuk yang kampus lain belum kita melakukan kerjasama. Jadi kenapa ada kerjasama ini? Karena ya tadi biasanya kalau untuk yang base itu kerjasamanya adalah untuk yang diploma nih Kak Rida dan Kak Wawan. Jadi D3 itu biasanya pengen melanjutkan ke S1 gitu ya. Nah kita kan emang programnya adalah program sarjana. Jadi itu bisa memungkinkan untuk perguruan tinggi swasta yang sudah bersama dengan kami begitu. Jadi sudah ada betul. Dan mungkin ada beberapa keunggulan biasanya kalau untuk yang
yang dari kerjasama tersebut. Bisa dari dipangkas untuk biaya kuliahnya dan segala macam nanti ada. Yap. Nah, untuk poin ini nanti Mhm. Generasi Mandiri bisa simak lebih lengkapnya di kegiatan ngobrol lagi gitu ya. Cuma memang di akun sebelah, di akun Universitas Bina Sarjana Informatika nanti akan ada saya juga dengan Kak Fai yang lebih jauh membahas tentang itu. Jadi silakan stay tune hari Kamis jam berapa Kak Fai? Jam berapa ayo? Ayo jam berapa? Jam berapa ayo? Saya pengen tahu nih. Update atau enggak ini? Coba contekannya dibuka dulu. Mohon maaf nih jadwal saya padat nih ya. Pokoknya hari Kamis stay tune aja dari jam 10. Kalau nggak jam 10 jam 2 sore. Pokoknya 2 itu ya. Silakan disimak. Atau yang penasaran juga bisa langsung cek akun Instagram Nusa Mandiri. Ya, Tepatnya jadwalnya jam 2 ya padat kawannya. Jam 2. Jam 2. Nah, udah ada tuh. Jadwalnya padat ya, sedikit agak sombong nih kawan nih. Ini laku keras gara-gara pandemi ya. Produktif sekali ya, Bun. Iya, alhamdulillah. Pandemi membawa berkah. Oke, nah teman-teman, karena untuk live di Instagram kita waktunya sudah 1 jam nih, jadi nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut mengenai beasiswa hebat ini. Namun ada sesuatu yang ingin lewat dulu nih di antara kita. Jadi sampai jumpa nanti. Sebentar lagi kita akan balik lagi, cuman kita akan ke belakang dulu sebentar. Sampai jumpa. Jadi masih banyak pertanyaannya ya? Masih. Asik kan ngobrol. Nya 1 jam kita relive kembali. Jadi terima kasih yang masih join bersama kita. Kita masih terus akan ada obrolan asik lagi nih seputar info beasiswa yang ada di STIMIK Nusa Mandiri. Kak Dilan, gimana? Masih banyak pertanyaan kayaknya nih. Iya, masih banyak sekali sebenarnya, tapi ya udah kita tanyain yang ada dulu ya. Ya, siap. Nah, balik lagi ke tentang pembahasan beasiswa hebat ini. Iyalah, pembahasan beasiswa hebat ya, bahasan apa lagi? Mengenai beasiswa hebat ini, apakah ada keterikatan sendiri, kayak misalkan ikatan dinas dari Nusa Mandirinya, atau misalkan ikatan cinta gitu? Beda ya itu? Oh, itu beda. Itu nanti yang ada emak-emak pada datang semua ke sini. Kalau itu ikatannya sama Mas Al ya, bukan sama Mas Fai. Mas Wawan nih kayaknya. Mas Wawan. Jangan main ikat-ikat Mas Wawan. Baik, tadi langsung jawab aja kali ya Kak Ridan ya. Jadi kalau untuk yang program beasiswa hebat ini itu full tidak ada ikatan dinas. Jadi emang benar-benar kita yang memberikan kesempatan yang luas dan yang bebas untuk generasi mandiri yang ingin kuliah tapi pengen kerja di tempat lain. Makanya kami di sini sebagai menjembatani teman-teman untuk bisa meningkatkan karir ya, sekaligus bisa mendapatkan penghasilan di tempat lain. Makanya di sini full tidak ada ikatan dinas. Kecuali nanti kalau misalkan untuk yang periode Maret tadi yang launching ya, itu saya buka sedikit ya, nanti situ ada ikatan dinas nanti untuk yang S2 itu full free. Itu namanya ikatan. Kalau untuk yang beasiswa hebat itu tidak ada ikatan dinas, Kak. Berarti memang full untuk mempermudah juga generasi muda untuk melanjutkan sarjananya. Betul sekali. Luar biasa. Kalau misalkan untuk beasiswa sendiri kan tadi
bisa mencapai sampai 100% kan ya? Betul. Bisa mencapai dengan 100% dan juga kalau yang bisa mengikuti beasiswa ini sendiri siapa aja nih? Apakah ada batasan-batasan tersendiri yang memang lebih spesifik gitu? Kalau misalkan tadi kan maksimal usia 30 tahun. Nah, apakah ada batasan-batasan lagi yang lebih spesifik untuk syarat-syarat orang untuk mendaftar beasiswa hebat ini? Ya poin pentingnya sih mungkin lebih ke masing-masing beasiswa ya Kak Ridan ya, karena kan masing-masing ada nih jalur-jalur rapotnya, jalur prestasinya, jalur talenta kan mungkin ini masing-masing punya spesifikasi sendiri gitu. Kalau jalur rapot maksimal bla 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 kan seperti itu. Baik, jadi ada beberapa ketentuan ya terkait dengan beasiswa ini. Jadi kalau untuk yang beasiswa jalur rapot, yaitu kita peruntukan untuk tahun 2020, 2019, 2018, dan 2017. Jadi ada 4 tahun angkatan yang bisa mengikuti jalur rapot ini. Namun kalau untuk yang jalur talenta atau mungkin jalur kejuaraan prestasi, itu maksimalnya tadi yang sudah saya singgung yaitu 30 tahun maksimalnya. Jadi teman-teman yang sudah bekerja namun masih memiliki prestasi di bidang akademik, non-akademik, baik berupa misalkan kayak karate atau pencaksilat atau apapun, misalkan seni bela diri atau yang lain, silakan bisa approve selama masih umurnya atau usianya di bawah 30 atau maksimal 30 tahun. Itu dia Kak. Nah, kalau untuk yang magister itu informasi terbaru itu sampai 40 tahun Kak untuk usianya. Iya. Sampai 40 tahun berarti ya. Oke. Ya, jadi siapa aja bisa ikut ya Kak. Berarti kayaknya bapak saya juga masih bisa daftar tuh. Oh, bisa. Tapi udah 40 lebih sih lebih saya. Okay. 40 tahun maksimal Kak gitu ya. Jadi generasi mandiri yang mungkin di saat ini orang tuanya ada minat juga bisa disampaikan buat orang tuanya gitu ya. Atau juga yang di sini punya rekan-rekannya gitu ya. Tetangga-tetangganya yang lulusan tahun sebelumnya cuma masih bingung mau kuliah tapi terkendala biaya, apalagi di masa pandemi ini juga mungkin bisa di-share info dari kami dari STIMIK Nusa Mandiri perihal seputar beasiswa hebat. Oke, jadi seperti tadi seperti ayahnya bisa daftar S2, anaknya bisa daftar S1 ya, kayak gitu. Nice. Baik, sudah kalau menurut saya jelas sekali pembahasan daripada kafe ini dari awal sampai akhir, dan juga tadi kalau misalkan ingin info lebih lanjutnya juga di Sobat Sekolah dan juga di Instagram Nusa Mandiri. Iya, di @nusamandiri. Kita aktif di beberapa platform media sosial. Kita di Instagram kita ada @nusamandiri, di Twitter ada di @_nusamandiri. Di Facebook kita punya fanpage namanya Nusa Mandiri. Atau juga nanti kita bisa main clubhouse gitu ya buat teman-teman. Ini cuma dengerin doang ya. Iya, nanti kita bisa chat juga di sana, tapi kalau itu mungkin bisa nanti DM-an lah kita. Oke, Kak Fai, mungkin setelah berbagai pertanyaan tadi dari netizennya Nusa Mandiri atau Nusa Mandiri dan juga dari kita yang kepo sekali sama Kak Fai ini. Pagi-pagi udah dikepoin. Ya, masih banyak ya pertanyaan ya. Ya masih banyak, tapi mungkin bisa kita lanjut lagi di lain waktu. Nah mungkin sekarang kita masuk ke closing statement sendiri dari Kak Fai untuk generasi muda gitu kan, ataupun generasi mandiri ini yang masih bingung gitu kan setelah lulus mereka itu mau kemana gitu, terus mau ngapain. Kira-kira bagaimana menurut Kak Fai? Baik, terima kasih Karidan dan kawan untuk waktunya ya, tadi sudah hampir 1 jam nggak berasa ya. Sudah closing statement aja gitu ya. Yep. Jadi untuk generasi muda atau mungkin dari generasi mandiri yang di masa pandemi emang sulit ya untuk mencari pendapatan atau dana. Dengan adanya kegiatan ini atau beasiswa ini kesempatan langka dan emas. Jadi teman-teman semua bisa langsung aja daftar ya di Bitly Beasiswa Hebat 2021 yang tujuannya adalah bukan lain untuk meringankan, salah satunya adalah beban orang tua. Ya, jadi teman-teman ya kalau misalkan memang belum bekerja ya berbaktinya dengan menggunakan beasiswa ini, itu juga salah satu adalah tanda bakti atau bisa meringankan dari beban orang tua. Dan juga kalau misalkan untuk teman-teman generasi mandiri ini yang sudah bekerja itu nanti bisa meningkatkan karir ya tentunya dengan beasiswa jalur magister. Itu sih, itu dari saya. Jadi intinya jangan lupa
daftar ya di Bitly Beasiswa Hebat 2021. Don't miss it, ini kesempatan langka, jadi teman-teman harus bisa fight, harus bisa improve sendiri ya untuk selama pandemi. Ya kesempatannya apa aja kita harus ikut karena siapa tahu di situ ada rezeki untuk teman-teman generasi muda atau mungkin dari generasi mandiri. Mungkin itu saja closing statement saya. Luar biasa. Terima kasih Oke, Kak Kak Fai. Fai. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Sama-sama. Gitu. Semoga Terima kasih juga atas waktunya. genangan dan kenangannya segera tuntas. Terhempaskan ya. Siap. Terima kasih. Iya, Terima jumpa hari Kamis berarti ya. Oh iya, sama-sama Hari ketahuan ya. Kamis jam 2 di Instagramnya. Di Instagramnya nggak apa-apa ya kita sebut ini ya. Di Instagramnya @kuliahbsi aja. Di sana ada informasi tentang 10 keunggulan transfer di STIMIK Nusa Mandiri. Bersama saya dan juga Kak Fai tentunya. Oke, makasih Kak Fai. Sama-sama Kak Reza kawan, sukses selalu. Amin. Nah, generasi mandiri, gitu. Tadi kita sudah bincang-bincang sama Kepala Bagian Marketing and Communication langsung, Kak Rifai, gitu ya. Nah, kami pun ada sedikit informasi perihal PMB, gitu ya. Jadi kalau tadi kita bahas semua pendaftaran kita semuanya online, nah, untuk lebih jelasnya lagi, kami juga ada VT seputar cara daftar di STIMIK Nusa Mandiri seperti apa. Berikut cuplikannya. Jutaan orang tidak menyadari bahwa sekarang daftar kuliah nggak perlu ribet dan antri lagi. Via aplikasi PMB Nusa Mandiri, kamu bisa daftar kuliah dimanapun dan kapanpun dengan mudah hanya dalam 4 langkah. Yuk simak caranya. Langkah pertama, pendaftaran online. Daftar dulu dengan cara klik tombol daftar di aplikasimu untuk memulai pendaftaran. Isi form pendaftaran sesuai dengan data diri kamu seperti nama, nomor handphone, email, tanggal lahir, dan pas foto. Pastikan tidak ada yang salah ya. Ikuti dan lengkapi alur pendaftaran sesuai dengan yang ada di aplikasi hingga kamu sampai pada laman biaya pendaftaran. Kamu bisa membayar biaya pendaftarannya sebesar Rp200.000 di Indomaret dan Alfa Group atau via Bank BCA, Permata, dan Bank Mandiri. Langkah kedua, jika pembayaran sukses, maka kamu akan diminta untuk mengikuti ujian saringan online. Materinya berupa pendidikan Pancasila, pengetahuan umum, dan bahasa Inggris. Kerjakan dengan benar ya. Langkah ketiga, jika kamu dinyatakan lulus, kamu bisa daftar ulang online dengan cara membayar biaya kuliah sesuai dengan program studi dan waktu kuliah yang telah kamu pilih. Langkah terakhir, kamu harus mengikuti serasi dan moka sesuai dengan jadwal yang ada di aplikasi. Jangan sampai terlambat ya. Gampang banget kan? Sekarang, dimanapun kamu, dari Sabang sampai Merauke, kamu bisa daftar kuliah nggak pakai ribet loh. Yuk daftar sekarang. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Oke, berarti pendaftaran di Nusa Mandiri jadi itu sarjana. semudah itu ya. Nusa Mandiri tempatnya. Ya. Berarti semudah Ya benar, itu untuk semudah itu benar pendaftarannya. Karidan. Jadi cukup dalam genggaman saja, bangun tidur nih pengen menggapai cita-cita gitu ya. Biar cita-citanya bukan cuma sekedar dalam mimpi, tinggal buka handphone, download di Google Play Store, langsung daftar. Betul sekali. Gampang semudah banget. itu ya. Jadi bisa sambil rebahan dan lain-lain. Nah, selain ada aplikasi MPMB juga yang tadi digunakan untuk pendaftaran para generasi muda untuk menjadi generasi mandiri. Gitu. Setelah menjadi generasi mandiri pun kita permudah kembali supaya teman-teman bisa lebih mengetahui tentang aplikasi My Nusa Student. Nah, ini adalah aplikasi My Nusa Student nanti yang bisa diunduh oleh teman-teman generasi mandiri nanti. Ada beberapa fitur yang bisa didapatkan atau bisa dilihat daripada aplikasi tersebut. Yang pertama, data pribadi mahasiswanya sendiri, lalu nilai murni IPK dan juga transkrip nilai. Ada juga nanti jadwal kuliah, info skripsi, jadwal mengajar dosen, dan juga status pembayaran. Jadi semuanya bisa dilihat pada aplikasi My Student Nusa Mandiri ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan biasa sebelumnya, selain daripada teman-teman generasi mandiri bisa mengetahui dari ruang mahasiswa, gitu kan, di situs mahasiswa masing-masing, sekarang sudah tersedia juga
di mobile apps-nya. Luar biasa Wow, ya. semuanya sudah dalam aplikasi ya. Karidan, selain yang dua tadi, ada lagi kah aplikasi-aplikasi lainnya yang disediakan Nusa Mandiri untuk mempermudah baik itu mahasiswa maupun untuk orang tuanya? Senang sekali karena Nusa Mandiri ini sudah berbasis digital dan juga sekolah tinggi manajemen informatika kan ya, jurusan juga tadi informatika. Jadi selain aplikasi-aplikasi tadi ada juga aplikasi yang mempermudah orang tua untuk mengontrol anaknya yang berkuliah di Nusa Mandiri. Dan berikut adalah penjelasan mengenai Emperan Nusa Mandiri. Dan Wali Generasi Mandiri. Terima kasih telah mempercayai STMIK Nusa Mandiri sebagai tempat melanjutkan pendidikan tinggi Ananda Generasi Mandiri. Kampus dengan akreditasi baik sekali yang telah banyak menghasilkan produk inovasi di bidang teknologi informasi pada era digital saat ini. Kali ini STMIK Nusa Mandiri dengan bangga mempersembahkan aplikasi yang diperuntukkan untuk orang tua dan wali generasi mandiri yang bernama My Nusa Parent. Cukup login dengan nama ibu kandung dan nama Ananda Generasi Mandiri. Ayah bunda dapat mengetahui jadwal kuliah, hasil studi, rencana studi, hingga tagihan dan pembayaran yang telah dilakukan Ananda Generasi Mandiri. Tidak hanya itu, ayah bunda juga bisa tahu loh kalender akademik dan informasi kegiatan kampus hanya dalam genggaman. Mudah kan ayah bunda? Hayo ayah bunda, download serta install aplikasi My Nusa Parent di Play Store dan App Store sekarang juga. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Wow, jadi sekarang orang tua pun nggak usah bingung lagi cara kontrol anaknya seperti apa, tinggal buka aplikasi Emperan Nusa Mandiri, bisa cek tuh, ini si anak berangkat dari rumah ke kampus atau ke rumah temannya nih dan lain sebagainya. Betul, karena sudah mengetahui jadwal daripada anaknya tersebut ya untuk perkuliahannya di kampus, kayak gitu. Yap, betul banget. Nah, Generasi Mandiri kami pun mohon doanya, kami STMIK Nusa Mandiri akan relaunching, akan segera merubah status kami dari STMIK menuju universitas. Mohon doanya, dan terkait universitas, maka untuk program studinya pun akan berbeda dan atau mungkin bertambah. Dan berikut juga kita punya VT-nya beberapa program studi baru yang akan ada di Universitas Nusa Mandiri. Berikut VT-nya. Nusa Mandiri merupakan kampus berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang didukung para pengajar profesional serta kurikulum terbaik. Nusa Mandiri memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan berinovasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi di tahun 2035. Untuk mendukung visi tersebut, Nusa Mandiri berusaha berinovasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dengan membuka program studi baru di antaranya program studi bisnis digital, program studi manajemen, program studi sains data, dan program studi perhotelan. Nusa Mandiri juga telah mempersiapkan infrastruktur dan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di program baru tersebut. Di antaranya, ruang rektor, ruang wakil rektor 1 bidang akademik, ruang wakil rektor 2 bidang non-akademik, ruang sekretariat pimpinan, ruang BAAK, ruang baku, ruang BTI, ruang BPM, ruang LPPM, ruang kemahasiswaan, ruang Nusa Mandiri Center, ruang humas, ruang konseling, ruang administrasi, Perpustakaan Kampus Nusa Mandiri Jatiwaringin, Perpustakaan Kampus Nusa Mandiri Margonda, Perpustakaan Kampus Nusa Mandiri Kramat 18, Ruang Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ruang Ketua Program Studi Bisnis Digital,
Ruang Sekretaris Program Studi Bisnis Digital. Ruang Staf Administrasi Bisnis Digital. Laboratorium Analitik dan Bisnis Digital. Ruang Dosen Program Studi Bisnis Digital. Ruang Kelas Program Studi Bisnis Digital. Ruang Ketua Program Studi Manajemen. Ruang Sekretaris Program Studi Manajemen. Ruang Staf Administrasi Manajemen. Ruang Dosen Program Studi Manajemen. Ruang Kelas Program Studi Manajemen. Laboratorium Manajemen dan Aplikasi Komputer. Ruang Ketua Program Studi Perhotelan. Ruang Sekretaris Program Studi Perhotelan. Ruang Staf Administrasi Perhotelan. Ruang Kelas Program Studi Perhotelan. Ruang Praktek Perhotelan. Ruang Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Ruang Ketua Program Studi Sains Data. Ruang Sekretaris Program Studi Sains Data. Ruang Dosen Program Studi Sains Data. Ruang Kelas Program Studi Sains Data. Laboratorium Sains Data. Ruang Administrasi Program Studi Sains Data. Semua sarana dan prasarana tersebut disiapkan Nusa Mandiri untuk menciptakan atmosfer perkuliahan yang baik dan menciptakan lulusan-lulusan yang handal di bidang teknologi informasi, ekonomi, dan bisnis. Jadi, kalau ada yang bertanya, jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Oke, sekali lagi jadi mohon Pokoknya sekali doanya lagi untuk kalau ada yang bilang, lanjut Kak Ridwan, silakan. jadi sarjana Nusa Nusa Mandiri Mandiri tempatnya. tempatnya. Oke, dan juga untuk yang tadi, jadi mohon doanya untuk Nusa Mandiri. Semoga tahun ini bisa segera dan juga sah menjadi Universitas Nusa Mandiri dengan berbagai program studi yang lebih banyak lagi seperti yang tadi dijelaskan. Amin. Amin. Nah, teman-teman generasi mandiri, kita pun tadi sempat kita bahas ada program Magister Ilmu Komputer untuk beasiswanya. Nah, mungkin yang masih bertanya-tanya kan tadi sedikit dibahas oleh Kak Fai. Nah, ini lebih lengkapnya lagi kita juga ada penjelasan tentang S2 Ilmu Komputer di STIMIK Nusa Mandiri. Nah, kita punya program Magister Ilmu Komputer. Nah, ini yang tadi sempat kami singgung juga, ini merupakan salah satu program studi ilmu komputer untuk S2 dengan akreditasi B atau baik sekali. Untuk di Indonesia baru kami STIMIK Nusa Mandiri gitu. Nah, untuk yang lainnya pun memang ada, namun akreditasinya belum sampai di B. Dan info lebih lanjutnya teman-teman juga bisa langsung cek di banpt.or.id terkait akreditasi untuk ilmu komputer S2-nya gitu. Nah, selanjutnya kami pun punya 3 konsentrasi bidang ilmu komputer. Pertama ada software engineering, data mining, dan juga image processing. Masing-masing ini fokus di bidangnya, baik itu software engineering berarti fokus pada software engineer, data mining lebih ke arah pengolahan data, bagaimana data yang ada bisa diolah, kemudian dari data tersebut akan disajikan dalam informasi yang tentunya bisa bermanfaat, apakah itu untuk pimpinan dan lain sebagainya. Adapun image processing ini keterkaitan dengan pengolahan citra. Dari citra yang ada seperti saat ini mungkin kita ketika menggunakan handphone bisa
membuka layarnya dengan menggunakan muka kita. Nah, itu salah satu pengimplementasian daripada image processing. Oke, selanjutnya ini ada beberapa prospek karir ilmu komputer dan ini hanya beberapa saja ya rekan-rekan sekalian. Salah satunya ada senior programmer, big data scientist, IT consultant, ICT project manager, computer science lecturer and research, technopreneur, dan masih banyak lagi. Karena kalau kami cantumkan semuanya di dalam, saya kira flyernya pun akan terlihat penuh banget gitu. Oke, next selanjutnya. Nah, Oke. Berarti itu ada tentang penjelasan S2 atau magister yang ada di Nusa Mandiri. Selain Yap. tadi bahwa ada juga program magister yang tersedia untuk magister tersebut dengan jurusan ilmu komputer. Nah, selain daripada beasiswa dan juga jurusan-jurusan yang sudah ada tadi, untuk pembayaran di Nusa Mandiri juga bisa loh dicicil gitu. Wow. Bisa juga dicicil dengan melalui situs bernama fintech.id dan untuk penjelasannya seperti ini. Siswa lembaga pendidikan, siswa atau orang tua dapat mengajukan pinjaman dana pendidikan ke fintech. Berikut langkah-langkah untuk mengajukan pinjaman fintech reguler. 1. Masuk ke website fintech.id. Jika sudah memiliki akun, klik masuk. Klik daftar jika belum memiliki akun. 2. Masukkan email yang valid, lalu klik lanjut. 3. Lengkapi data dan klik daftar. Anda akan menerima kode verifikasi dari fintech dan registrasi telah berhasil. 4. Setelah terdaftar, klik masuk untuk memulai mengajukan pinjaman. 5. Masukkan email dan password Anda yang sudah terdaftar, lalu klik masuk. 6. Klik fintech reguler, lalu pilih institusi yang Anda inginkan. 7. Pilih lokasi institusi dan isi data terkait, lalu klik dapatkan penawaran. 8. Lengkapi kedua data jika siswa dan peminjam berbeda. Jika siswa bertindak sebagai peminjam, cukup mengisi data pada informasi peminjam dan centang pada kolom saya pelajarnya. Pastikan peminjam berada dalam satu kartu keluarga dengan pelajar. 9. Isi referensi peminjam dengan kontak keluarga yang tidak berada dalam satu rumah. Pastikan kontak tersebut bisa dihubungi oleh tim fintech. 10. Lengkapi data pekerjaan Anda. 11. Upload dokumen wajib yang dibutuhkan dan dokumen opsional bila ada, lalu klik simpan semuanya. 12. Tunggu panggilan verifikasi dari fintech 1 kali 24 jam pada hari kerja. Setelah pinjaman diajukan, akan ada penilaian kredit oleh tim fintech untuk proses persetujuan. Bila pengajuan pinjaman berhasil, segera lakukan pembayaran DP atau administrasi dan dana akan langsung dicairkan ke lembaga pendidikan. Terakhir, jangan lupa untuk membayar cicilan fintech reguler Anda setiap bulannya secara tepat waktu. Fintech, jawaban aspirasi pendidikan. Ya, banyak sekali berbagai kemudahan untuk melanjutkan di Nusa Mandiri, ada beasiswa dan juga untuk pembayaran pada pembayaran perkuliahan untuk Nusa Mandiri. Seperti itu untuk hari ini, luar biasa sekali. Betul banget. Jadi ya, ya betul banget. Dan untuk teman-teman atau generasi Mandiri juga jangan lupa untuk bergabung juga bersama event kami selanjutnya, yaitu masih di acara Nice Series kelima. Ya, betul banget. Wow, ternyata bareng ketemu lagi sama Kak Ridan dan juga nanti ada Kak Nurlela, pembicaranya Ya, Pak Muhammad sekali. Faisal MKOM. Nah, Pak Faisal ini merupakan Kepala Bagian Nusa Mandiri Career Center. Yang penasaran apa itu Nusa Mandiri Career Center, jangan lupa besok join langsung di Instagram kita @nusamandiri mulai dari jam 10 sampai dengan jam 11 kurang lebih. Ya kalau nanti lebih dari jam 11 akan di-relive lagi. Ya betul. Jadi besok jangan lupa untuk nonton lagi live Instagramnya di Nusa Mandiri karena kita bakalan ketemu lagi. Yap. Ingat hari besok ya, hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Mungkin itu aja dari kami. Ya, betul banget. Saya Wawan Kurniawan dan saya Ridan.
Terima beserta kasih semuanya. seluruh panitia yang bergabung dalam kegiatan Ngobrol Asik Kampus Live ini, mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Generasi Mandiri. Sukses selalu. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.